Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502092. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu sejarah? Sejarah dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkan dengan masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seorang bisa memahami koneksi kekinian, meramaikan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Bagian pertama, awal perkembangan olahraga di Indonesia itu ada pendahuluan, yang kedua sistem olahraga Jerman, yang ketiga sistem olahraga Swedia, yang keempat sistem olahraga Austria. Yang pertama itu ada pendahuluan ketika bangsa Belanda untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Sejak saat itulah perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Demikian juga perkembangan dalam aspek keolahragaan. Cabang-cabang olahraga yang berkembang adalah cabang olahraga yang dilakukan di Belanda, termasuk ketika pada waktu bangsa Jepang menduduki Indonesia. Perkembangan lebih lanjut karena negeri Belanda sendiri berada di Eropa dan berada di bawah pengaruh Prancis, maka secara tidak langsung mempengaruhi juga kondisi di Indonesia, termasuk mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia, sehingga kita mengenal ada sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, sistem olahraga Austria, sistem olahraga Jepang. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di Indonesia militer. Bagaimana sebenarnya pembawakan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan? Berbagai referensi menyebutkan bahwa sebenarnya perkembangan olahraga di Indonesia saat ini, disadari atau tidak, banyak dipengaruhi oleh sistem olahraga yang berkembang pada masa penjajahan. Perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan yaitu sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Australia. Ketiganya akan dibahas berikut ini. Sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19. Masuk ke perkembangan olahraga sistem Jerman yang menciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth dari tahun 1759 sampai 1835 di negeri Belanda. Dan dalam perkembangan berikutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan melalui ke negeri Belanda. Sebagai peletak dasar, sistem Jerman, Gutsmuth membagi latihan-latihan olahraga secara general. Menurutnya ada 3 keindah penting yang harus diperhatikan, yaitu senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syarat-syaratnya. 2. Senam harus mempunyai faktor elemen kesukaran. 3. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan olahraga harus juga lebih menantang dan mengandung bahaya. Sistem olahraga Swedia. Ketika VOC bangkrut pada tahun 1799 Masehi, pemerintah Belanda mengambil alih semua kekayaan dan kekuasaannya. Selanjutnya antara tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi, selama peperangan Napoleon, pemerintah Belanda jatuh ke tangan Prancis dan kondisi ini menyebabkan Indonesia jatuh pula ke tangan Inggris. Perlawanan demi perlawanan serentak dilakukan antara Oleh dan Teuku Umar. Perang Aceh 1873 sampai dengan 1903 Masehi. Imam Benjol perang Pedri yaitu di tahun 1830 sampai dengan 1837 Masehi di Sumatera Barat dan di Singaraja. Namun semua peperangan tersebut berhasil padamkan dan para pemimpinnya dipenjara atau diasingkan. Perbedaan sistem Swedia dengan sistem Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Jika titik tolak kerjanya sistem Jerman adalah kemungkinan gerak, maka sistem Swedia didasarkan pada guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi.
latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. Ada 4 macam latihan senam sistem Swedia. Yang pertama ada sistem militer, senam pedagogis, yang ketiga senam medis, yang keempat senam estetis. Sistem olahraga Austria bersama dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia ke-1, yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1918 masuklah sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Gauleiter dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan kependidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak vom Kindeus dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang. Nominalisasi, pembentukan prestasi, dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, peperangan dengan senapan bersangkut atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang, perlindungan, membuat lapangan terbang, mencangkul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin baik sekolah maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang kepada kelompok-kelompok tertentu, membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal inilah yang menguntungkan dan sangat membantu manakala bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Dibandingkan dengan kedua sistem sebelumnya, sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama karena sistem ini memperhatikan aspek-aspek pedagogis, fisiologis, dan psikologis anak. Karena itu pula sistem ini sampai saat ini sekarang masih banyak digunakan di sekolah-sekolah Indonesia.